kita mulai saja ya, udah jam 4. Oke, kemarin kita ini ya, saya kasih tugas baca untuk bab apa namanya, fungsi elementer. Jadi fungsi elementer tuh tujuannya adalah untuk memberikan apa namanya, kalau misalkan kita punya fungsi di kalkulus itu dikenal dengan fungsi apa namanya itu transenden. Nah, mirip ya definisinya. Jadi ada di sini juga fungsi-fungsi elementer, juga fungsi-fungsi dasar seperti logaritma, eksponensial. Nah, yang bedanya di sini adalah trigonometri dan hiperbolik gitu ya. Jadi saya berikan tugas baca saja karena pada intinya adalah memberikan definisi, kemudian sifat-sifatnya gitu ya. Di mana fungsi trigonometri itu didefinisikan sebagai kombinasi dari fungsi eksponensial juga gitu ya. Kita review sedikit. Jadi fungsi trigonometrinya sin Z ya. Jadi kita sekarang punya fungsi trigonometri dalam variabel real, dalam variabel kompleks gitu ya. Nah, sin Z itu didefinisikan sebagai E pangkat IZ, ya. Jadi dia juga kombinasi dari fungsi eksponensial gitu. E pangkat min IZ per 2I gitu ya. Nah, kemudian cos-nya itu didefinisikan sebagai E pangkat IZ ini diturunkan ya, mungkin sudah dibaca ya. Jadi saya nggak akan ini lagi. Diturunkan dari E pangkat IZ gitu ya. Nah, ini juga ditambah dengan E pangkat IZ per 2. Nah, untuk formula yang lain seperti tangen gitu ya, tangen Z, kemudian ada sekan Z gitu ya. Kemudian ada kosekan Z dan ada lagi kotangen ya, kotangen Z gitu. Nah, ini sama ya formulanya, di mana tangen Z itu adalah sin per cos gitu ya. Jadi nanti dioperasikan aja dua buah definisi ini gitu ya. Sekan itu seperkos, kosekan itu adalah sepersin, dan kotangen itu adalah sepertangen gitu ya. Jadi kita peroleh fungsi yang ini itu dari sinus dan kosinusnya. Kemudian ada lagi fungsi hiperbolik ya yang didefinisikan. Jadi fungsi hiperbolik itu ya di kalkulus juga kenal ya fungsi hiperbolik. Tapi bedanya di sini juga sin hiperbolik. Saya tidak bisa ini ya gambarkan karena kita bicaranya bukan di himpunan bilangan real gitu ya domainnya, jadi kompleks berupa bidang ya, jadi nggak kebayang juga gimana bentuk plot fungsinya karena bidang ya, daerah hasilnya juga berupa bidang gitu, jadi dia dari bidang ke bidang. Sin hiperbolik sin H itu didefinisikan sebagai E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2. Ya, beda ya dengan sin. Kalau sinus ada variabel I di pangkatnya. Kalau hiperbolik enggak. Kemudian cos hiperbolik Z E pangkat Z tambah E pangkat min Z per 2. Gitu ya. Nah, yang lainnya nanti bisa dikaitkan ya, tentu ada hubungannya antara fungsi hiperbolik dengan fungsi trigonometrinya. Ya, itu silakan dibaca aja. Apa hubungannya itu diberikan di halaman 109 ya untuk fungsi hiperbolik dan turunannya juga gitu ya. Jadi fungsi elementer itu yang memperkenalkan definisinya, sifat-sifat dan turunan fungsinya ya. Jadi tidak begitu konseptual lah gitu ya. Nah, hari ini saya mau masuk ke bab baru karena kita udah bicara di sini sebelum UTS itu adalah apa namanya? Himpunan bilangan kompleks sebagai suatu sistem gitu ya, dengan operasinya gitu ya, penjumlahan, perkalian gitu. Kemudian juga
kita udah bicara limit, kemudian ada kekontinuan, turunan. Nah, sekarang kita juga akan punya tuh integral kompleks gitu ya, sesuai dengan timeline yang sudah diberikan di kalkulus gitu. Jadi berurutan gitu. Nah, integral ini juga nanti ya jadi fungsi kompleks dengan kalkulus itu sebenarnya yang menjadi capaian pembelajarannya adalah bagaimana cara menghitung suatu integral kompleks, turunan kompleks gitu ya. Jadi belum ke sesuatu yang lebih advance gitu ya, seperti analisa gitu, menganalisis gitu ya. Belum seperti itu. Jadi kenapa ditaruh di tingkat 2 gitu ya? Karena mungkin variabelnya jadi 2 variabel gitu ya dibandingkan dengan kalkulus. Ya, jadi hari ini saya mau masuk ke bab 4 ya di buku Churchill itu bab integral gitu ya. Tentu kita bicara di sini integral kompleks ya, integral untuk fungsi-fungsi kompleks seperti apa gitu ya. Nah, integral kompleks ini ada beberapa gitu ya, ada integral terhadap suatu daerah gitu ya, suatu daerah, ada juga integral hingga gitu seperti yang di kalkulus ya, integral definite ya, definite integral atau integral tentu gitu ya, integral tentunya. Jadi di sini dibedakan ya. Jadi ada namanya yang pertama ya, kita akan bicara di sini integral tentu. Jadi integral tentu ini dia mempunyai batas gitu ya nilai integralnya. Jadi dia semacam kayak fungsi apa itu namanya yang parametrik gitu ya, yang parameter. Jadi batasnya itu adalah fungsi parameternya gitu. Jadi kita integral tentu dari fungsi WT gitu ya. Ya, ingat ya WT di sini adalah fungsi yang memetakan jadi WT ini ya, T ini dia bernilai real gitu. Jadi T di sini R gitu ya. Kemudian nilai fungsinya kompleks ya. Jadi ada dua jenis integral nanti. Yang pertama adalah integral dari fungsi yang bernilai real dengan dengan fungsi bernilai kompleks di mana domainnya R. Nah, yang kedua nanti kita akan bicara fungsi W itu, atau mungkin bukan fungsi W gitu ya, mungkin fungsi V gitu. Fungsi V itu dari C ke C gitu. Jadi ada dua jenis integral, bukan dua jenis integral sih, tapi integral dari fungsi yang pertama domainnya R, yang kedua domainnya C gitu ya. Jadi nanti berbeda gitu cara menghitungnya gitu. Nah, yang kita bicara integral tentu, saat kita bicara integral tentu sebenarnya kita mulai dari ini sebenarnya. Fungsi yang domainnya adalah himpunan bilangan real dan nilainya kompleks gitu ya. Nah, kita punya di sini ya W itu adalah fungsi yang seperti ini. Jadi domainnya real, daerah hasilnya kompleks gitu ya. Nah, kita punya tentu dalam hal ini WT itu karena dia kompleks bisa ditulis sebagai bentuk UT tambah IVT gitu ya. Di mana U dan V-nya juga fungsi bernilai real gitu ya. Iya, fungsi bernilai real gitu ya. Jadi U itu dari R ke R, T-nya di sini domainnya R gitu ya. Kemudian nilainya R gitu. V-nya juga seperti itu ya. Di sini ditulis U dan V itu dari U, V ya. Itu fungsi dari R ke R. Ya, jadi T di sini adalah bilangan real gitu ya. Jadi misalkan ya WT itu ini, misalkan ini, dengan U dan V-nya adalah fungsi bernilai real, gitu ya.
Maka katanya di sini integral tentu dari WT gitu ya. Integral tentu dari WT gitu. Jadi kita diminta menghitung integral dari fungsi yang domainnya R gitu ya, yang seperti ini. WT gitu ya, dari fungsi WT. Nah, karena T-nya bilangan real gitu ya, tentu T-nya itu berada di suatu interval ya. Tentu kalau kita bicara interval integral tentu T-nya juga terbatas gitu ya. Misalkan di sepanjang segmen garis AB gitu ya. Jadi T itu elemen interval tutup AB. Gitu. Maka didefinisikan integral dari AB. Ingat ya, kalau kita bicara kalkulus, kita W-nya itu adalah fungsi bernilai R ke R gitu ya, R ke R. Nah, sekarang nilainya kompleks gitu ya. Gimana cara menghitung integralnya gitu. Nah, itu sama saja mengintegralkan kedua ruas dari fungsi real ini, U dan V gitu. Akhirnya kita akan bicara integral pada fungsi bernilai real yang dikalkulus, yang dikalkulus gitu ya. Jadi ini jadinya integral AB UT dt gitu ya. Kemudian I ini kan konstan ya terhadap T, nilainya akar min 1 itu bisa ditarik ke depan, tidak bergantung pada T, AB VT dt gitu ya. Jadi kalau kita bicara integral dari suatu fungsi bernilai kompleks ya, bernilai kompleks itu ada dua kasus tadi ya, yang ini kasus yang pertama, yang satu lagi adalah kasus yang kedua yang B gitu. Tapi masalahnya di sini bedanya adalah yang satu domainnya R, yang satu domainnya C. Nah, itu yang membuat dia nanti berbeda cara menghitung integralnya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara di sini artinya karena dia ini juga kompleks ya. Jadi integral dari fungsi bernilai kompleks yang seperti ini nilai integralnya juga berbentuk kompleks gitu ya. Di mana bagian realnya ini adalah real dari integral AB WT dt gitu ya. Sama ya. Ada bagian realnya. Yang ini adalah bagian imaginernya gitu. Integral AB VT dt. Ya, kenapa? Karena hasilnya juga kompleks gitu ya. Ada bagian imajiner dan ada bagian realnya gitu. Ya, artinya apa? Kalau saya punya bentuk yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya ambil real dari integral ini, tentu hasilnya adalah bisa aja sama dengan ini ya, integral AB. Jadi R-nya real, bagian realnya masuk ke dalam gitu. Real dari W T dt ya, yang dalam hal ini real dari fungsi WT adalah UT gitu ya. Nah, yang ini itu akan menjadi bagian imajinernya ini masuk ke dalam integral gitu ya. Im dari WT gitu ya. Sorry, ini W ya. WT dt. Ya. Jadi dia jadi bisa masuk dan keluar dari integral gitu ya. Karena dia bernilai, dua-duanya sama-sama bernilai real gitu ya integralnya. U dan V-nya ya, karena dia adalah fungsi dari R ke R. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh ya, contoh dari definisi integral tentu ini. Yang pertama kita lihat contohnya. Nah, itulah integral dari 0 sampai V/4 gitu. Ya, integralnya 0 sampai V/4 gitu ya, integral tentunya. Dari fungsi yang bentuknya E pangkat IT, jadi eksponensial IT gitu ya. Ini adalah fungsi bernilai kompleks gitu ya, WT-nya, ini WT-nya. Kemudian dari dt. Nah, kalau diminta mengintegralkan fungsi ini di segmen garis T-nya itu antara 0 sampai V/4, tentu langkah awal yang kita lakukan adalah menguraikan bentuk E pangkat IT menjadi bentuk
U tambah IV gitu ya. Sehingga kita nanti tinggal mengintegralkan masing-masing, suku ini gitu. Nah, artinya I pangkat IT ya kalau kita uraikan itu akan menjadi bentuk, Euler gitu ya, 0 sampai V/4 ini dari cos T tambah I sin T gitu ya, dt. Nah, dari formula dari integral tentu tadi definisinya, itu sama saja mengintegralkan kedua fungsi ini, U dan V gitu ya. U-nya cos T dan V-nya sin T gitu ya. Artinya saya bisa langsung menggunakan 0 V/4, saya pisah aja gitu ya, dari definisi yang di atas. dt ditambah I integral 0 sampai V/4 gitu ya, sin T dt. Oke. Nah, ini kan adalah fungsi bernilai real ya, T-nya ini eh, apa namanya? Elemen antara 0 sampai V/4 terhadap T gitu ya. Jadi akhirnya kita balik lagi ke fungsi-fungsi trigonometri di kalkulus gitu ya. Di mana integral dari cos adalah sinus T gitu ya. Nah, tetapnya kita masukkan V/4 sampai batasnya V/4 karena ada integral tentu. 0. Kemudian ditambah I integral sin T. Min cos ya, dikurang. Betul ya, min cos T gitu ya. Min cos T. Ya, ini minnya ditarik keluar, tinggal cos T. Cos T-nya dari V/4 0 gitu ya. V/4 per 0 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja, berarti sin V/4 berapa? Setengah akar 2 ya, setengah akar 2, sin 0, berarti sini setengah akar 2. Dikurang dengan, ini cos V/4 setengah akar 2, cos 0, 1 gitu ya. Berarti saya punya di sini I setengah akar 2 dikurang dengan 1. Oke ya. Jadi akhirnya kita balik lagi ya ke kalkulus. Jadi memang syarat untuk mengikuti kuliah ini memang kalkulus 1 dan 2 gitu ya. Nah, kemudian ya, yang lainnya aturannya berarti sama ya, karena kita bicaranya adalah apa namanya fungsi real gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya integral a b w t dt gitu ya, dan misalkan di satu titik di dalam integral ini dia tidak kontinu, misalkan di C, maka kita pecah dia menjadi AC batasnya ya. Jadi C itu berada di antara A dan B yang membuat WT-nya jadi tidak kontinu gitu ya. Jadi itu syaratnya gitu. Jadi dia kontinu bagian demi bagian gitu, kayak melompat atau ada bulat tidak ada nilai di satu titik gitu. Nah, kalau dia tidak kontinu di C, maka kita bisa menghitung integral ini dengan memisahkan batasnya ya, WT dt. Ini konsep di kalkulus juga, C sampai D, WT dt gitu ya. Dan semua seperti apa namanya teorema dasar kalkulus itu tuh masih dipakai di sini karena kita bicaranya memang apa namanya masih fungsi bernilai real juga gitu ya. U dan V-nya adalah fungsi bernilai real. Artinya dia memenuhi teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2 dan seterusnya gitu ya. Ya, nanti kira-kira seperti itulah. Kemudian juga nanti ada ini ya, teorema, ya saya rasa ini tidak terlalu ini. Teorema nilai rata-rata untuk integral ya. Jadi aturan-aturan yang dipakai di kalkulus masih kita gunakan untuk kasus yang seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini?
Ya, Mau nanya, silakan. Bu, Raihan, Bu. Nilai B-nya kemana, Bu? Sorry, ini kok sampai D sih, sampai B ya. C itu adalah titik di antara A dan B gitu ya, A dan B yang membuat WT-nya tidak kontinu. Ya, jadi C itu tentu di tengah ya. Jadi AC, CB gitu. Jadi kayak kalau di kalkulus itu kan kalau kita punya fungsi yang lompat gitu, fungsi tangga gitu kan, kita hanya bisa mengintegralkannya bagian demi bagian gitu ya. Contoh ya, yang seperti ini kan. Ini adalah fungsi tangga dari A ke B gitu. Nah, C itu di tengah ini gitu. Nah, ini C gitu. Jadi integral Riemann dari fungsi ini kan, integral Riemann itu kan representasinya sebagai luas daerah di bawah kurva gitu ya. Luas daerah di bawah kurva. Jadi kita nggak bisa mengintegralkan langsung dari A ke B gitu. Kenapa? Karena nilai fungsinya berbeda gitu, WT-nya berbeda di selang-selang ini gitu. Makanya kita pecah dia di C. Kenapa? Karena di C itu dia tidak kontinu gitu ya. Nah, tentu di sini B ya. Saya salah tulis tadi. B itu titik ujung interval domainnya. Oke, makasih ya. Ini tadi salah tulis. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi pada dasarnya kita mengubah WT itu menjadi fungsi U tambah IV gitu ya. Sehingga kita bisa mengintegralkan masing-masing sukunya. Ya, jadi apapun formulanya nanti kira-kira akan sangat mudah dengan mentransformasinya menjadi bentuk yang tadi gitu ya. Nah, contoh yang kedua kita lihat kalau misalkan tadi integral tentu ya, sama ya semuanya, saya nggak akan terlalu banyak membahas contoh di sini karena kan pada akhirnya kita akan bicara integral Riemann di kalkulus gitu ya. Nah, contohnya ini ya, 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ZT ya, min ZT. Min ZT atau min ZI ini ya? Nggak kelihatan. E pangkat min ZT. Sorry. ZT. DT. Oke ya. Di mana di sini syaratnya real Z-nya besar dari 0. Ya, jadi si Z-nya ini bagian realnya besar dari 0, jadi tidak negatif gitu ya. Nah, ini gimana nih ngitungnya? Yang pertama kita lakukan adalah menguraikan bentuk E pangkat min ZT-nya dulu ya. Menjadi bentuk U tambah IV gitu ya. Berarti integral 0 tak hingga. Kemudian ini menjadi apa nih? E pangkat Z itu X. Jadi Z itu X plus I ya. Jadi min X plus I T DT gitu ya. Atau bisa saya tulis sebagai, sederhanakan lagi, E pangkat min XT gitu ya. Betul ya, E pangkat. Sorry, ini Z atau yang bukunya nggak kelihatan jelas. Z atau 2 ya. ZT. Ya, ZT kayaknya min ZT. Berarti ini kan E pangkat dikurang ya, dikurang I YT gitu ya. Perlu nggak ya kira-kira kita uraikan? E pangkat min ZT.
Kira-kira perlu nggak ya diuraikan? Kalau kita uraikan berarti E pangkat XT. Oke lah ya, nggak apa-apa. 0 sampai tak hingga dt. Nah, ini kan jadinya apa? Integral 0 sampai tak hingga E pangkat min xt dikali dengan E pangkat min yt dt. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba, kalau misalkan itu kayaknya tidak perlu ya, kayaknya tidak perlu. Soalnya si Z di sini tidak bergantung pada T. Jadi yang menjadi variabelnya di sini T. Atau saya salah lihat ini? Ini 2 atau Z ya? Di halaman 119. Iya, Z, Bu. Z ya? Iya, Z, Bu. Tes 2 bagian D. Oke, mungkin tidak perlu diuraikan kali ya. Tidak perlu diuraikan, kita coba untuk yang kasus. Ini sama ya sebenarnya, integral 0 tak hingga, ini integral tak wajar dari E pangkat min ZT dt gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bicara integral tak wajar gitu kan, kita bisa gantikan definisinya limit dari B menuju tak hingga, integral 0 sampai B gitu ya. Jadi B-nya menuju tak hingga gitu, dari E pangkat min ZT gitu ya, dt. Nah, sekarang masalahnya adalah kita harus hitung integral ini dulu, baru kita ambil limitnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara ZT gitu ya, kalau misalkan kita pakai formula Euler, nggak bisa ya, karena harus ada I-nya, berarti memang harus diuraikan ya. Coba kalau kita uraikan apa jadinya? Kan tadi ya, E pangkat min XT dikali E pangkat min IYT. Yang ini tidak tetap ya, min XT. Yang ini jadinya apa? Cos apanya, apa namanya nih? Sudutnya apa di sini? YT ya. YT dikurang I sin YT. Betul nggak? Kemudian saya punya di sini E pangkat min XT cos YT dikurang I E pangkat min XT sin YT gitu ya. YT. Nah, ini diintegralkan kedua ruasnya terhadap T gitu ya. Artinya kalau selain terhadap T, dia dianggap konstan ya. E pangkat X itu konstan, X-nya konstan, Y-nya juga konstan. Karena yang divariabelkan di sini adalah T gitu ya, yang dianggap berubah gitu ya. Variabel bergeraknya, variabel bebasnya. Nah, kita tinggal integralkan kedua ruas ini. Kedua ruas ini kan perkalian dua buah fungsi gitu ya. Bisa kita gunakan, jadi nanti bisa diuraikan ya menggunakan, ini kan real nih, bagian real. Ini adalah fungsi real nih, cos YT dan sin YT nih. Bisa menggunakan integral parsial mungkin ya. Dengan misalkan ini, jadi ini suku pertamanya,
Yang ini adalah suku integralnya, nanti adalah suku keduanya gitu ya. Coba nanti dicoba kerjakan, diuraikan ya. Kemudian kita ambil limit B menuju tak hingga. Jadi ini bisa saya tulis B menuju tak hingga dari integral 0 sampai B E pangkat min XT cos YT ini Y kali T ya. Y kali T artinya T-nya di sini dikali sebanyak Y gitu. Kemudian DT gitu ya. Kemudian dikurang I-nya dikeluarkan integral 0 sampai B E pangkat min XT gitu ya. Dikali dengan sin YT. DT gitu ya. Jadi ini fungsi bernilai real ya, bukan fungsi kompleks. Jadi ini perkalian dua buah fungsi, mungkin integralnya bisa menggunakan integral parsial ya. Silakan dilanjutkan ya, nanti dimisalkan B-nya, kemudian nanti dapat hasil ini diambil limit B menuju tak hingga ya. Silakan dicoba sendiri. Konsep lainnya masih sama. Itu diberikan juga di nomor 4 ya, tapi di sini Z, bukan ya. Z kali min, iya, kayak nomor 4 itu kan ya. Tapi Z-nya di situ fix 1 tambah I gitu ya. 1 tambah I. Oke, silakan nanti dicoba ya, dilanjutkan. Nah, kemudian juga sama juga ya, fungsi genap ya. Jadi ini sifat ya. Kita lihat contoh yang terakhir gitu ya. Nah, kalau misalkan yang pertama adalah WT itu adalah fungsi genap ya, fungsi genap. Fungsi genap itu kan kita punya W min T. Kenapa kita bisa mendefinisikan genap dan ganjil? Karena di sini kan domainnya real gitu ya. Domainnya real, W-nya. Genap itu sifatnya W min T itu sama dengan WT gitu ya. Maka di sini ya, untuk setiap T tentu saja. Nah, di sini berlaku integral dari min A sampai A. Ya, ini integralnya simetri ya. Jadi, dia dari negatif A ke A. Dari WT dt gitu ya, WT dt. Nah, itu kan artinya apa? Untuk daerah yang berada di antara min A sampai 0 itu sama saja dengan daerah yang berada di antara 0 sampai A ya, karena sifat dari fungsi genap, sehingga ini sama juga mengatakan nilai integralnya itu sama dengan 2 kali dari nilai integral 0 ke A WT dt gitu ya. WT dt. Nah, kalau misalkan WT-nya adalah fungsi ganjil gitu ya. Fungsi ganjil WT-nya sifatnya WT ganjil, maka sifatnya adalah W min T itu sama dengan min WT gitu ya, untuk setiap T. Nah, akibatnya untuk fungsi integral dari batas yang simetri gitu ya, WT dt jadinya apa? Untuk daerah antara min A sampai 0 gimana nilainya? Integralnya. Itu kan sama saja ya, saya tulis di sini integral min A sampai 0 gitu ya.
min A sampai 0, kemudian WT dt, yang satu lagi integral 0 sampai A. Ya, jadi dia dipecah gitu. Ada yang bagian negatif, ada yang bagian real. Karena fungsinya didefinisikan untuk yang domain negatif dan domain positif gitu ya. WT. Nah, ini adalah nilainya kan dia ganjil WT, jadi untuk domain T yang negatif itu nilainya adalah min integral 0A WT gitu ya, karena dia fungsinya ganjil. Kemudian ini tetap ya 0 sampai A WT dt. Jadi sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau kita ingin menghitung suatu integral untuk batas integral yang simetri, kita cukup melihat ya, jadi nggak perlu dihitung dari min A sampai A gitu ya. Kita cukup melihat apakah fungsinya fungsi ganjil atau genap ya. Jadi kalau kita punya dia fungsi ganjil, ya otomatis nilainya integralnya 0 gitu. Tapi kalau misalkan WT-nya adalah fungsi genap, maka kita cukup mengalihkan integral 0 sampai A WT dt-nya dengan 2 gitu ya, 2 kali gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kita sebenarnya adalah mengulang lagi integral tentu di konsep yang ada di kalkulus gitu ya. Jadi tidak terlalu konsep yang baru gitu ya di sini ya, tapi WT-nya adalah fungsi kompleks. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke bentuk fungsi yang V tadi ya, itu dari C ke C gitu ya. Kalau yang tadi R ya, R itu segmen garis, sekarang domainnya bidang gitu ya. Nah itu gimana integralnya gitu. Ada pertanyaan dulu nggak untuk integral untuk domain R ini? Fungsi bernilai kompleks dengan domain R. Cukup, Bu. Oke ya, kalau cukup. Nah, kita akan masuk ke tipe jenis integral yang kedua yang disebut juga sebagai integral kontur gitu ya. Kontur di situ artinya segmen garis ya. Jadi kalau kita bukan segmen garis ya, mungkin bisa berbentuk kalau yang R itu kan dia garis garis ini ya, garis bilangan gitu. Kalau yang kita bicara bidang gitu ya, kita bisa bicara di situ garis bukan berbentuk garis bilangan saja gitu ya, bisa berbentuk gabungan segmen garis atau berbentuk kurva daerah tertutup gitu ya, karena kita bicara bidang gitu. Itu di bidang juga bisa ditentukan digambarkan garis gitu ya. Jadi kalau kita punya domain dari fungsinya adalah himpunan bilangan kompleks, tentu di sini domainnya berbentuk bidang gitu ya. Nah, di bidang ini kita bisa menggambarkan bentuk kurva garis yang seperti ini gitu ya, atau berbentuk kurva tertutup gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung integral fungsi atas garis-garis yang seperti ini gitu ya, tidak garis bilangan saja ya, jadi ada lengkungan dan busur dan segala macam. Nah, untuk sebelum kita masuk ke integral kontur, kita perlu kenal apa itu kontur gitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke bagian yang kedua, kita akan perkenalkan istilah kontur. Ya, jadi kenapa kontur ini awalnya? Karena kita bicara sekarang adalah fungsi-fungsi fungsi-fungsi yang memang domainnya kompleks gitu ya. Saya bilang di sini F saja lah ya. Jadi ini khusus nanti kita bicaranya F C ke C gitu ya. Jadi integral yang integral tentu yang tadi tidak bisa dipakai untuk bentuk yang seperti ini gitu ya. Tadi itu bagian pertamanya. Nah, sekarang kita lihat istilah kontur gitu ya. Nah, di sini dikatakan himpunan dari titik-titik gitu ya, suatu himpunan dari titik-titik
Ya, jadi suatu himpunan dari titik-titik Z. Ya, ini kita sebenarnya clue yang mengatakan bahwa si C itu kan bidang ya. Bidang itu kan himpunan titik-titik yang berbentuk pasangan terurut X, Y gitu ya. Kalau titik-titik di garis bilangan real, dia titiknya hanya satu gitu ya. 0, 1, 2, 3. Nah, kalau di bidang kita punya titiknya pasangan terurut X, Y gitu. Jadi dia himpunan ini, himpunan pada bidang kompleks ya. Suatu himpunan dari titik-titik pada bidang kompleks. Dikatakan suatu busur ya. Jadi sebelum kita kenal kontur, kita kenal dulu istilah busur gitu ya. Busur. Jika katanya di sini ya X itu, nah ini fungsi parameter tadi ya. X itu dia bergerak dengan variabel T gitu ya. Kemudian Y itu juga, jadi titiknya ini bergerak nih. Y-nya juga bergerak dengan persamaan fungsi YT gitu. T-nya di sini dari A ke B. Ya, jadi himpunan titik ini dia bergerak sepanjang T di A sampai B gitu. Jadi kayak persamaan parameter dia gitu ya. Di mana kalau dia bergerak tentu dia fungsi ya. Di mana X dan T itu XT dan YT ya. Itu adalah fungsi-fungsi kontinu. Fungsi real yang kontinu ya adalah fungsi real yang kontinu. Dengan parameter T. Gitu ya. Jadi dia adalah fungsi parameter gitu ya dengan parameter T. Nah, selanjutnya itu busur ya, istilah busur. Jadi ini disebut busur ya, saya garis ya. X-nya fungsi, Y-nya fungsi ya. Jadi di sini disebut juga busur C gitu ya. Dia bilang ini busur C. Oke. Oke ya. Nah, ini titik-titik yang bergerak ini gitu ya. Jadi apa ya ngomongnya? Gimana cara ngomongnya? Oke ya. Titik-titik ya. Titik-titik Z sama dengan X, Y yang memenuhi ini persamaan satu ya. Jadi yang memenuhi persamaan satu oh oke, bukan seperti itu ya. Jadi
jadi gini. Jadi si busur itu adalah himpunan titik-titik Z gitu ya, di mana Z itu adalah gabungan dari fungsi-fungsi parameter X, Y ya. Jadi di sini busur itu di busur C itu adalah apa? Busur C mempunyai persamaan gitu ya. Ini lebih tepat nih. Mempunyai persamaan. Jadi karena dia himpunan ya, jadi C itu merupakan busur gitu ya, busur yang mempunyai persamaan Z dari T gitu ya, ZT sama dengan XT tambah YT gitu. Jadi kalau kita bicara busur, tentu dia punya fungsi gitu ya, fungsi yang bergerak ya sepanjang T. ZT gitu ya. Jadi T-nya ini yang menentukan apa namanya? Sepanjang mana dia mulai dan berhenti T-nya. Dan Z ini, persamaan Z ini yang menentukan bentuknya. Jadi persamaan Z ini menentukan apakah dia berbentuk lingkaran, elips gitu ya, atau mungkin segmen garis saja. Itu persamaan Z-nya ini. Nah, tapi dari mana dia mulai dan berhenti itu ditentukan oleh T-nya. Ya, itu kan konsep dari persamaan parameter gitu ya, fungsi parameter gitu. Nah, di sini ada istilah ya, ini busur ya, busur C. Nah, disebut ada istilah namanya busur sederhana ya. Jadi busur, ini saya tulis di sini busur sederhana atau dikenal dengan nama busur Jordan gitu ya. Atau disebut juga sebagai busur Jordan. Ya, jadi busur sederhana atau busur Jordan itu sama ya. Jadi busur sederhana C atau busur Jordan adalah busur katanya, adalah busur. Jadi dia himpunan titik-titik gitu ya. Adalah busur yang tidak memotong dirinya sendiri gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ya contohnya ya, contoh busur itu misalkan adalah lingkaran. Ya, ini lingkaran. Nah, lingkaran ya tentu dia punya arah ya. Misalkan arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke, kalau bentuk lingkaran tentu di sini Z-nya ZT-nya itu adalah apa? Persamaan lingkaran tentu saja ya. Persamaan lingkaran itu adalah ZT-nya apa kira-kira? Misalkan busurnya adalah lingkaran berpusat di 0,0. Ini X, ini Y, ini contoh busur ya. Nah, tentu ZT-nya di sini adalah memenuhi persamaan lingkaran dengan jari-jari R gitu ya. Jari-jarinya R. Kemudian dalam hal ini tentu saya tulis di sini ZT-nya adalah lingkaran misalkan jari-jarinya 1 gitu ya. Berarti Z sama dengan 1 ya. Ini busurnya. Oke ya. Jadi ZT ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 1 gitu ya. Z pusat 0,0 jari-jari 1. Nah, kemudian T-nya dari mana ke mana geraknya? Kalau misalnya lingkaran penuh tentu dia mulai dari 0 sampai lingkaran penuh. 0 sampai 2V gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi si Z itu adalah persamaannya, bentuk dari persamaannya, kemudian T-nya itu adalah dari mana dia mulai dan berhenti di mana gitu. Ya. Atau misalkan saya punya misalkan bentuk busur itu jadi himpunan ya. Ini kan himpunan titik-titik nih. Lingkaran ini adalah himpunan titik-titik Z, X, Y. Ya, jadi titik ini bergerak gitu ya dari 0
dari sudutnya 0 T-nya sampai 2V gitu ya, 2V. Jadi dari sini sudutnya sampai balik lagi ke 0. Jadi mulai di 0, sudut 0 sampai ke 2V. Nah, atau bentuk busur yang lainnya contohnya gitu ya. Ini X, ini Y, bisa aja dia tidak harus tertutup seperti ini gitu ya. Bisa aja segmen garis gitu ya. Misalkan ini 0, ini 4 gitu ya. Nah, misalkan ini 2. Atau ini 1 lah, 1. Nah, ini 1, kemudian dilanjutkan ke sini. Nah, dia panah ya, karena dia parameter, artinya dia mulai dari mana, bergerak kemana gitu ya. Nah, di sini coba lihat. Di sini ZT-nya apa? Dia ini busur juga kan, ini adalah himpunan titik-titik gitu ya, himpunan titik-titik yang bentuk segmen garis gitu. Nah, ZT-nya di sini adalah apa persamaan garisnya ini? Yang ini adalah garis Y sama dengan X gitu ya. Yang pertama adalah garis Y sama dengan X. Untuk X-nya berada di mana nih? X-nya antara 0 dan 1. Y sama dengan X. Atau dengan kata lain, apa Z-nya dong? Kalau Y sama dengan X. Z-nya sama dengan, kan Z itu X tambah Y ya, X tambah Y. Berarti kalau X-nya sama dengan Y gitu ya, berarti saya punya di sini Y tambah IYT gitu ya. Kemudian ini anggaplah ini 1 ya, ini 1. Berarti yang lainnya berapa? Ini adalah 1 untuk X-nya berada di antara 1 sampai 4. Gitu. Jadi dia bergerak di sini X-nya itu, sorry ini X ya, ini X mungkin. ZX. Ya Z, ya boleh juga ya Z. Z atau ZT juga nggak apa-apa kali ya. Jadi YT sama dengan XT, kemudian 1 kalau X-nya berada antara 1 sampai 4 gitu. Sehingga si T-nya di sini mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 gitu ya, dia bergerak gitu. Ini adalah contoh busur juga gitu ya. Nah, kalau misalkan busurnya, ini kan contoh busur yang seperti ini gitu ya, itu disebut sebagai busur sederhana gitu ya. Jadi dia busur yang tidak memotong dirinya sendiri, artinya dia bentuknya nggak seperti ini gitu. Nah ini kan dia memotong di satu titik nih. Nah itu bukan busur sederhana gitu ya. Jadi bentuk yang seperti ini dia busur sederhana, yang bentuk ini juga dia busur sederhana. Ya. Jadi himpunan yang himpunan titik-titik yang berbentuk X, Y ya, Z-nya itu bergerak gitu sejauh T-nya berapa gitu ya, bergerak dari mana ke mana gitu. Itu disebut busur Jordan gitu ya. Nah, yang tidak memotong dirinya sendiri itu, dalam kata lain ya, jika saya punya ZT1 tidak sama dengan ZT2, ya kapan dia tidak dikatakan tidak memotong dirinya itu sebenarnya kan secara apa namanya ini matematisnya kan maksudnya seperti ini ya, ketika T1 tidak sama dengan T2 gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau T1 tidak sama dengan T2, ini kan artinya apa nih? Saat T1 tidak sama dengan T2, nilai ZT-nya berhimpit gitu ya. Nah, itu dia jadinya tidak busur sederhana lagi gitu. Jadi saat T1 tidak sama dengan T2, haruslah nilai si ZT-nya atau persamaan garis ini. Jadi
si ZT itu adalah bentuknya ini ya. Kalau yang ini bentuknya 8, kalau yang ini bentuknya lingkaran, kalau yang ini bentuknya linear gitu ya, persamaan garis linear. Jadi si Z itu adalah persamaan garisnya, bentuknya ini gitu. Jadi kalau titik yang bergeraknya itu tidak sama gitu ya, maka dia tidak mempunyai nilai Z yang sama gitu. Jadi dia tidak memotong dirinya sendiri gitu. Itu dikatakan sebagai busur sederhana ya. Jadi busur itu bisa tertutup kayak gini, bisa terbuka kayak gini gitu ya. Ini kan terbuka ini, tidak berbentuk daerah ini, yang contoh nomor 2 ini gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai kurva ya. Jadi kalau yang tertutup ini disebut kurva, yang tidak ini disebut busur saja. Jadi kurva itu adalah busur tertutup gitu. Nah, dikatakan di sini ya busur sederhana C katanya di sini ya. Busur sederhana C. Jadi busur sederhana C ya dikatakan disebut di sini ya yang memenuhi gitu ya, yang memenuhi ZA sama dengan ZB gitu ya. Itu dikatakan disebut sebagai kurva tertutup sederhana gitu ya. Jadi ada istilah kurva tertutup sederhana. Nanti istilah-istilah ini akan dipakai untuk menghitung integral gitu ya. Jadi integral kontur gitu. Jadi yang ini kan juga sama ya. Ini kan artinya di satu titik di sini ya, dia mulai di 0 dan berakhir di 2V. Dia kan artinya di titik yang 0 dan 2V nilai ZT-nya sama ya. Kenapa? Artinya dia tidak memotong dirinya sendiri, Bu. Beda dengan yang ini gitu ya. Jadi kalau yang ini titik yang membuat dia menghasilkan nilai Z yang sama itu titik tengah gitu ya. Bukan titik ujungnya, bukan A dan B gitu T-nya. Nah, sedangkan untuk yang kurva tertutup sederhana, dia akan mempunyai nilai yang sama di ujungnya, titik ujungnya, dalam hal ini A dan B gitu. Jadi kurva tertutup sederhana dia adalah kurva sederhana yang titik ujungnya bertemu gitu ya. Nah, itu yang disebut kurva. Jadi istilah kurva di sini adalah bentuk busur yang tertutup seperti ini gitu. Nah, tentu saja contoh yang kedua ini bukan merupakan kurva tertutup sederhana gitu ya, karena bentuknya tidak titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara sederhana, ada gampangnya kita mengingatnya bahwa busur itu tidak memotong dirinya sendiri gitu. Kalau kita bicara kurva tertutup sederhana, tentu dia busur sederhana yang nilai dari titik ujungnya itu bertemu ya sama dengan gitu. Seperti itu. Itu istilah-istilah yang mungkin atau disebut juga sebagai ini kurva Jordan gitu ya. Kurva Jordan. Nah, itu istilah-istilah yang nanti penting gitu ya. Nah, nanti ada juga istilahnya orientasi positif gitu ya. Jadi kan tadi ini kita punya bentuk lingkaran gitu ya, lingkaran. Kemudian kita mulai dari satu titik ke titik ujungnya gitu ya. Nah, lingkaran ini dibentuk oleh persamaan ZT-nya, kemudian T-nya itu bergerak dari mana ke mana. Artinya dia mulai di mana dan berakhir di mana. Tentu artinya di situ punya arah gitu ya. Misalkan dari 0 sampai 2V, itu kita bergerak dari sudut yang Z-nya 0 gitu ya, sudutnya bergerak sejauh, berarti kan kita bergerak satu putaran penuh ya lingkarannya. Berarti dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi saat kita bicara fungsi parameter di sini tentu kita bicara punya arah gitu ya. Ini juga begitu, ini bergerak dari titik 0 sampai X sama dengan 4. Berarti arahnya menjauhi 0 gitu ya, menjauhi 0. Artinya apa? Kalau kita di sini punya apa namanya ini? Kalau kita bicara kurva tertutup sederhana gitu ya, kurva tertutup sederhana,
tentu di sini kita punya suatu looping gitu ya. Jadi arahnya itu tentu dia akan berputar-putar saja gitu ya. Kalau kayak gini kan arahnya berhenti ya, mulai dari 0 berhenti di 4. Kalau berbentuk lingkaran tentu arahnya akan berbentuk looping ya, berulang-ulang di dalam itu. Nah, kalau kita bicara kurva tertutup sederhana, kita kenal orientasi namanya. Jadi, kapan suatu kurva itu dikatakan berorientasi positif gitu ya? Suatu kurva itu dikatakan, tentu kurva tertutup gitu ya, kita bicaranya, kurva tertutup itu dikatakan berorientasi positif. Orientasi itu arahnya gitu ya, berorientasi jika dia bergerak searah dengan jarum jam gitu. Berlawanan arah jarum jam. Jika si Z-nya itu, ZT-nya itu bergerak, bukan ZT-nya ya, apa ya namanya itu? Si T, kalau T-nya itu kan, iya ya, ZT-nya ya, ZT-nya bergerak ya, si ZT-nya itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi ingat ya, orientasi ini hanya bisa kita katakan saat kita bicara kurva tertutup, gitu ya. Jadi kalau kurva yang seperti ini kita nggak bisa bilang positif orientasinya. Siapa yang bilang? Siapa yang nyangka, mana tahu setelah di sini dia balik lagi ke belakang gitu. Nggak tahu kita kan arahnya kemana gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara orientasi positif, di situ ada pengulangan gitu ya, pengulangan arah direction-nya gitu ya. Ya, ada pertanyaan dulu nggak untuk istilah-istilah ini? Untuk busur nanti kita akan lihat contoh lebih lanjutnya untuk busur. Kemudian untuk yang jelas kita harus paham dulu apa itu busur sederhana, kapan dia dikatakan kurva tertutup gitu ya. Kemudian cara menggambarkan bentuk kontur itu penting tuh. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kita belum masuk ke istilah kontur ya, kita masih mengenal bentuk istilah busur gitu ya, atau kurva sederhana ya. Dalam hal ini kurva sederhana gitu, busur. Nah, apa bedanya dengan kontur? Nanti kita akan lanjutkan istilah-istilahnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Nah, kita lihat contoh tadi ya. Tadi mungkin sekilas saja ya. Yang pertama mungkin ini lebih formal gitu ya. Misalkan diberikan persamaan Z gitu ya, Z-nya itu ini yang tadi ya, X tambah IX, itu kalau ini dia pakainya 0 sampai 2 aja, oke ya, 0, X kecil sama dengan 1, ini nggak masalah ya, mau tidak pakai 1 juga nggak apa-apa. Kemudian X tambah I untuk 1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah persamaan kontur gitu ya. Oke, kalau kita gambarkan gimana nih bentuknya? Ini adalah bentuk kontur gitu. Jadi dia adalah himpunan titik-titik gitu. Himpunan titik-titik di bidang kompleks dengan variabel titiknya X dan Y-nya bergerak gitu ya. X-nya bergerak dari 0 sampai 1, kemudian dari 1 sampai 2 gitu ya. Di sini kita lihat ya Y-nya juga bergerak ya, untuk yang pertama ini Y-nya sama dengan X. Jadi kalau X-nya bergerak dari 0 sampai 1, Y-nya juga bergerak dari 0 sampai 1 di sini. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk X-nya antara 1 sampai 2, X-nya bergerak dari 1 sampai 2, sedangkan Y-nya di sini 1, konstan gitu ya. Jadi ini adalah bentuk kontur gitu. Nah, kalau diminta untuk menggambarkan bentuknya gitu ya, ini himpunan titik-titik gitu ya, yang memenuhi definisi tadi. Ya, yang memenuhi definisi ini. Jadi himpunan dari titik-titik di bidang kompleks disebut busur. Belum kontur ya, busur ya.
Kalau X-nya itu adalah fungsi bernilai real yang kontinu, kemudian busur C itu persamaannya adalah Z, gitu ya, yang mengikuti X dan Y-nya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini diberikan persamaannya saja, gitu ya. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Pertanyaannya adalah apakah ini bentuk busur sederhana, gitu. Kemudian kalau dia sederhana, apakah dia merupakan kurva tertutup, gitu. Nah, tentu kita harus gambarkan, tentu saja, gitu ya. Nah, di sini tentu dia bentuknya, tentu di sini kita lihat dia bentuknya garis linier ya. Karena di sini kan kita punya Y sama dengan X gitu ya, yang satu lagi Y sama dengan 1 gitu. Jadi kita harus lihat di sini hubungan antara X dan Y-nya. Jadi kalau X-nya antara 0 dan 1, 0, 1, 2 gitu ya. Jadi untuk X yang berada di 0 dan 1, di sini kita lihat hubungan Y dengan X adalah Y-nya sama dengan X gitu ya. Jadi artinya kalau X-nya bergerak antara 0 dan 1, maka Y-nya juga secara linier bergerak ke 0 dan 1 gitu ya. Ini boleh salah satu aja, nggak masalah ya. Kalau di buku dia buat sama dengan aja. Jadi kan ini kan masalahnya atau gitu ya. Jadi atau itu kan boleh salah satu aja gitu. Nah, untuk 1 dan 2 dia memenuhi ini. Y-nya sama dengan 1. Untuk X yang bergerak dari 1 dan 2, Y-nya 1 konstan gitu ya. Jadi dia bergerak dari sini. Nah, panahnya tentu dari 0 ke 1, kemudian dari 1 ke 2 gitu ya. Dia berhenti di 2. Nah, kalau kita lihat tadi ini adalah contoh busur apa? Busur sederhana ya. Sederhana atau busur Jordan gitu. Apakah dia berbentuk kurva tertutup? Tidak, Bu. Enggak ya, karena kenapa? Karena titik ujungnya di sini 0 dan 2. Jadi dia tidak bertemu gitu ya, tidak sama nilainya di 0 dan 2. Jadi dia adalah busur sederhana gitu. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kita bisa mengintegralkan sepanjang garis ini gitu ya. Jadi integral yang awalnya tadi hanya batas tertentu, kalau sekarang kita mengintegralkan, jadi ini kayak alasnya gitu ya, alas integralnya gitu. Jadi kita punya domainnya sekarang bidang gitu ya, bidang gitu, bukan garis lagi gitu integralnya terhadap bidang. Tapi sekarang kita bicara kontur busur itu adalah garis di bidang gitu ya. Jadi belum terhadap suatu daerah gitu. Jadi kita integral, kalau di kalkulus 3 mungkin mengenalnya sebagai integral garis gitu ya. Integral kontur itu integral garis. Mungkin udah kenal ya. Nanti juga akan bicara teorema grid gitu ya, masih nanti akan dikenal di sini juga. Karena di kalkulus 3 itu konsepnya adalah dua variabel. Nah, himpunan bilangan kompleks adalah bisa dipandang sebagai fungsi dua variabel gitu ya. Nah, contoh kedua, jadi si Z ini itu adalah persamaan konturnya. Jadi ini C, kontur C. Jadi C itu adalah himpunan ini semuanya gitu ya, yang memenuhi persamaan Z gitu ya. Jadi kalau kita bicara C, tentu ada persamaan Z-nya gitu yang membuat dia bentuknya seperti ini gitu. Dan X-nya itu adalah dia bergerak dari mana ke mana gitu ya. Jadi itu yang disebut fungsi parameter gitu ya. Nah, yang kedua itu diberikan Z-nya itu adalah E pangkat I theta gitu ya. Jadi si konturnya itu, kontur itu himpunan titik-titik ya yang memenuhi persamaan Z E I theta ini. Dan tetanya itu bergerak dari 0 sampai 2V. 2V ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bentuk yang diberikan dengan persamaan ini adalah bentuk kurva sederhana, busur sederhana? Nah, kalau jawabannya iya, apakah dia kurva tertutup sederhana? Nah, kalau jawabannya iya lagi, arahnya kemana gitu? Nah, itu yang harus dijawab ya dari penjelasan yang sebelumnya gitu. Oke, nah ini apa nih? Kalau kita disuruh, tentu kita menjawab itu dengan menggambarkannya ya, karena kalau nggak digambarkan kita nggak tahu bentuknya seperti apa. E pangkat I theta. Ini persamaan apa nih? R-nya berapa di sini? R-nya 1 ya. Ya kan ini kan Z sama dengan R E I theta. Di sini kan R-nya nggak ada, R-nya 1 di sini.
Berarti kita punya di sini adalah persamaan lingkaran gitu ya. Ini kan udah ditunjukkan ya waktu itu. Ini adalah persamaan lingkaran berjari-jari satu berpusat di 0,0 gitu ya. Jadi saya punya di sini, oke, ini bentuk dari busurnya itu berbentuk lingkaran. Oke, betul. Nah, kemudian tentu hati-hati ya, di sini lingkaran penuhkah atau seperempat lingkaran atau setengah lingkaran? Kira-kira jawabannya apa? Bentuk kurva atau bentuk busurnya bentuk lingkaran, betul. Tapi sekarang apakah pertanyaannya, apakah dia berbentuk setengah lingkaran, seperempat lingkaran, atau mungkin lingkaran penuh? Kira-kira. Ini yang tadi ya. Tetanya itu bergerak dari 0 sampai 2V. Tentu ini kalau kita lihat dari persamaan yang diberikan, tentu ini berbentuk kurva busurnya berbentuk lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jarinya 1 gitu ya. Arahnya gimana? Arahnya tentu dia mulai dari sini, kemudian bergerak ke sini gitu ya, sampai ke bawah. Nah, tentu dia berlawanan arah jarum jam. Jadi ini adalah kontur busur C. Dalam hal ini busur sederhana yang tertutup atau disebut juga sebagai kurva Jordan atau kurva tertutup sederhana gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kalau misalnya tidak berpusat di 0,0 ya tentu nanti ada Z0 ditambah EI theta gitu ya. Jadi dia pusatnya digeser-geser saja gitu ya. Nah, sekarang contoh ketiga. Kalau diberikan, biasanya kalau untuk menghitung busur kontur ini ya, nanti kita hanya diberikan bentuknya berbentuk rumus atau persamaan Z aja gitu. Kita nggak diberikan bentuk gambar gitu. Jarang sih yang diberikan bentuk gambar gitu ya. Jadi kita harus punya keterampilan untuk menggambarkan bentuk dari busur ini gitu ya. Nah, contoh ketiga diberikan Z-nya itu sama dengan E min I theta ya, di mana tetanya antara 0 sampai 2V. Nah, ini bentuknya seperti apa nih? Sama nggak dengan contoh yang kedua? Sama, Bu. Sama. Di sini ingat ya, kalau kita bicara busur, itu bentuk, kemudian arah geraknya, kemudian bergeraknya juga itu harus diperhatikan. Nah, kalau sama, apanya yang sama? Semuanya? Bentuknya aja, Bu. Arahnya beda. Iya, betul ya. Jadi di sini arahnya berbeda. Di sini kan min theta ya, min theta. Jadi dia mulainya dari bawah gitu. Jadi ini persamaan lingkaran juga ya. Nah, itu ya, kalau kita bicara busur, ini saja nggak cukup nih. Untuk ada arah di situ ya, direction-nya. Nah, sekarang mulainya dari 2V dulu gitu ya. Jadi dia bergerak dari bawah dulu gitu. Dari bawah ke 0 gitu ya. Karena dia min theta di sini. Nah, berarti dia searah dengan jarum jam. Jadi orientasinya negatif gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat untuk menghitung integralnya. Jadi orientasi ini berpengaruh kepada hasil integral kita. Jadi kalau kita bicara di integral tentu tadi kan kalau misalkan integral AB gitu ya, F T dt gitu ya. Nah, ini kan A-nya harus kecil dari B ya. Nah, kalau saya punya integral BA FT dt gitu ya. Nah, itu kan sama saja dengan min dari integral AB FT dt. Nah, orientasi itu lebih kurang seperti inilah gitu ya. Jadi orientasi positif artinya ya A itu harus lebih kecil dari B sebagai batas gitu ya. Nah, saat dia negatif, itu kita harus membalikkan gitu ya, ada tanda negatifnya gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk busur. Ada yang ingin ditanyakan dulu?
kita belum ini ya masuk ke istilah itu baru busur. Nah, kalau enggak kita lanjut ke beberapa istilah lagi gitu ya. Nah, tadi kan kita punya busur ya. Contoh ya, yang ini kita punya busur, bentuknya seperti ini gitu. Kemudian C2 kita punya busur dan 3 juga punya ya. 2 dan 3 ini bentuknya sama tapi arahnya berbeda ya. Nah, tentu kalau kita punya segmen garis, tentu kita bisa menghitung panjangnya gitu ya. Panjangnya, misalkan busur C ini, itu kita bisa menghitung panjang dari 0 sampai 2 gitu ya. Nah, panjangnya itu, panjang busur itu bisa dihitung dengan L gitu ya. L itu sebagai integral AB dari modulus Z aksen T. Ya, jadi si formula Z itu diturunkan terhadap T gitu ya. Kemudian diambil modulusnya, kemudian baru diintegralkan sepanjang A ke B gitu ya. Tentu di sini T-nya dari A ke B. Gitu ya. Nah, kalau seperti itu, untuk yang nomor 1 berapa nih panjang busurnya? Saya tulis di sini L1 gitu ya. Integralnya dari mana ke mana? Di sini dari 0 sampai 2 gitu ya. 0 sampai 2. Oke, Z aksen T. Kalau di sini tentu Z aksen X gitu ya. Si T-nya di sini kan X ya, 0 sampai 2. Berarti Z aksennya apa di sini? Terhadap X ini 1 tambah I gitu ya. Kemudian ini apa nih turunannya terhadap X? 1, Bu. Oke, 1 ya. Nah, kemudian kita ambil Z-nya itu, turunannya ini ya. Nah, modulusnya, modulus dari Z aksen. Dalam hal ini Z aksen X ya. Nah, kalau yang di sini modulusnya berapa nih? Akar 2 ya. Akar 2. Yang di bawahnya untuk X-nya antara 0 dan 1, kemudian yang di bawahnya modulusnya berapa? 1 ya. Berarti saya punya di sini integral dari 0 sampai 2, tetap aja ya saya tulis Z aksen T, artinya dia kan fungsi bagian demi bagian gitu ya, dt. Nah, karena dia ini apa namanya berbeda fungsinya antara 0, 1 dengan 1, 2, kita pecah batasnya. Di 0, 1, kalau di 0, 1 tadi modulus Z aksen T-nya akar 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 1, 2, 1 dt gitu ya. Jadi nilai fungsinya bagian demi bagian berbeda gitu. Ini akar 2 T akar 2T ya, T-nya dari 1 sampai 0 tinggal akar 2 saja. Berarti ini T 2 kurang 1 ditambah 1 ya. 2 kurang 1 ya. Ini T 2 kurang 1. Jadi ini adalah 1 ditambah akar 2. Jadi panjang dari busur ini adalah 1 tambah akar 2. Ya, bisa dihitung ya. Yang ini adalah panjangnya 1. Ini kan garis ya, kebetulan ini garis, jadi mudah ngitungnya. Ini panjangnya 1. Yang ini adalah segitiga miring, sisi miring dari segitiga yang panjangnya 1, sisi tegaknya 1, sisi datarnya juga 1 ya. Jadi ini akar 2, jadi 1 tambah akar 2 gitu ya. Nah, secara umum lingkaran ini juga nanti bisa dihitung dengan L. Jadi kita bisa, karena dia garis, kita bisa hitung panjangnya gitu ya, dengan formula ini. Nah, kemudian ada istilah busur itu dikatakan smooth gitu ya, atau mulus gitu ya, kalau dia punya turunan yang kontinu. Ya, jadi kapan suatu busur itu dikatakan smooth gitu ya atau mulus kalau dia punya turunan gitu ya,
turunan Z-nya ini kontinu gitu. Ya, jadi semua contoh ini adalah contoh busur yang smooth gitu ya. Karena kita lihat di sini dia berbentuk turunannya ya, ini berbentuk kontinu gitu ya. Jadi tidak punya nilai di setiap titik dia gitu. Itu istilahnya. Nah, jadi ada istilah smooth ya. Jadi dia punya turunan Z yang kontinu gitu. Z. Saya tuliskan ya di sini. Jadi suatu busur dikatakan smooth ya. Ini istilah smooth gitu ya. Tapi saya kalau mentranslate-nya ke bahasa Indonesia jadi mulus, licin, jadi aneh gitu ya. Saya tulis aja smooth aja. Yaitu jika saya tulis di sini Z aksennya kontinu pada interval tutupnya. Jadi Z aksen T itu kontinu pada interval tutup A, B. Ya, jadi T, A, B gitu ya. Jadi turunannya tuh kontinu gitu ya. Tidak kontinu. Artinya kalau diturunkan dulu baru dia kontinu gitu ya. Nah, itu istilah smooth. Nah, kontur, jadi nah ini kontur ya. Jadi kita bicara busur, sekarang kontur gitu ya. Kontur ini adalah jadi kontur ini disebut juga sebagai ini busur. Jadi busur. Jadi kontur ini busur ya, busur smooth bagian demi bagian gitu. Ya, jadi ada istilah smooth di situ, smooth. Jadi dia busur, busurnya bisa aja dia dibangun dari beberapa segmen garis gitu ya, konturnya. Nah, jadi contoh yang tadi 2, 3 tadi, ini adalah kontur gitu ya. Ini kontur, ini kontur, ini kontur gitu. Karena di sini turunannya, ini kan turunannya tadi 1 tambah I ya, ini konstan ini juga konstan, dia kontinu, fungsi konstan kontinu gitu. Nah, ini juga nanti ini kontinu fungsinya. Nah, ini juga gabungan kontinu bagian demi bagian ya. Jadi dia ada 2 bagian untuk kasus yang ini gitu. Yang ini 1 bagian penuh gitu. Ya, jadi kontur itu adalah busur yang memenuhi sifat smooth bagian demi bagian gitu ya. Nah, sama saja ya. Jadi kapan dia dikatakan kontur sederhana ya kalau dia tidak memotong dirinya sendiri gitu ya. Jadi istilah busur sederhana dengan kontur sederhana mirip gitu ya, sama gitu. Nah, disebut juga kurva. Kapan dia disebut kontur tertutup sederhana? Ya kalau dia merupakan kurva tertutup sederhana yang smooth gitu. Ya, jadi istilah kontur sama aja dengan busur, tapi dengan syarat busur itu nggak harus punya turunan yang kontinu gitu ya. Jadi bisa saja bentuknya turunan fungsinya ya bisa saja apa ya? Tapi rata-rata kalau kita bicara ini memang kita punyanya memang kontinu gitu ya. Tapi di sini dia tidak mengharuskan kontinu ya. Kalau kita bicara kontur itu turunan Z-nya harus kontinu gitu ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi ini kita baru mengenalkan istilah kontur ya. Jadi kontur itu adalah busur gitu yang
smooth gitu. Smooth-nya apa? Smooth itu adalah turunan Z-nya harus kontinu gitu ya. Ya, jadi beda ya dengan integral tentu tadi. Jadi integral tentu itu adalah kita punya tadi fungsinya WT-nya dari W itu adalah fungsi dari R ke C gitu. Nah, untuk integral kontur, kita integral garis gitu ya, kita punya domainnya diganti dengan C gitu. Ya. Jadi kita mengintegralkan fungsi itu sepanjang segmen garis gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Jadi pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke integral kontur gitu ya. Jadi kalau kita bicara integral kontur, tentu konsep tentang konturnya harus mantap dulu gitu ya. Menggambarkan konturnya gitu ya. Karena itu tidak terlepas dari bentuk konturnya nanti untuk menghitung integralnya seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Sampai di sini cukup paham nggak kira-kira? Insya Allah paham, Bu. Iya. Allah paham, Bu. Apa yang menjadi motivasinya ya seperti itu ya. Karena kita bicara fungsi bernilai kompleks, tentu yang dilihat di sini rank-nya ya. Jadi kalau kita bicara fungsi bernilai kompleks, tentu ada dua kasus ini. Ya, V, F, dan W ini. Fungsinya tetap bernilai kompleks gitu ya. Tapi domainnya kan bisa berbeda. Nah, itu integralnya kan tentu berbeda gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tapi silakan ya kalau nanti ada pertanyaan yang baru terfikirkan kemudian, silakan ditanyakan di grup, bisa Japri juga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya hari ini sampai di sini. Nanti akan saya upload juga ya videonya bagi yang tidak bisa mengikuti hari ini. Oke, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.